Masih di Logika Ahmad Dhani, sekarang kita kedatangan logika lain, yaitu logika Mas Arswendo. Selamat malam Mas. Oke Mas Wendo, ini kan Habib Rizik kan ulama ya. Dia ulama itu kan boleh bertafsir, ya kan? Nah tafsirnya Habib Rizik ini jangan sampai Sampurasun ini menghilangkan atau merubah Assalamualaikum, diganti dengan Assalamualaikum. Dia punya tafsir seperti ini. Which is dalam pandangan Islam, orang itu boleh bertafsir, ya kan? Tapi ketika dia bicara bahwa Sampurasun diplesetkan menjadi campur racun. Nah, ini kan pandangannya Mas Wendo gimana gitu loh. Ya, mungkin tidak seyogianya ditafsirkan gitu, atau seyogianya tidak ditafsirkan seperti itu. Kan gini, di dalam budaya itu tercermin misalnya Sampurasun. Ini kan nggak tiba-tiba muncul. Dia mewakili satu pandangan seperti tadi diutarakan. Maafkan saya atau puntennya ada di situ, rangkaian kata itu sendiri. Sama juga lah. Itu misalnya di Batak dalam bahasa nasional kita mungkin tata cara adab kali ya. Iya. Misalnya di Horas, salam yang begitu kita kan nggak bisa diganti beras, misalnya gitu aja, misalnya aja. Atau di Jalaman Kemerdekaan gitu kita teriak merdeka gitu, mau diganti misalnya terjajah, aja nggak. Ya nggak pas lah. Lah ketika ada selalu wilayah yang namanya namanya dun. Di budaya selalu ada begitulah. Yang ini boleh atau harus, yang ini tidak boleh. Lah, yang ini patut atau tidak patut. Iya. Ya kan? Ketika tidak patut itu kemudian muncul masalah, sebetulnya budaya sendiri sudah memberikan pelonggaran. Artinya kalau merasa salah, minta maaf pasti selesai kok. Urusan lain masih bisa, tapi ketegangan, kegaduhan, riuhnya ini nggak usah terjadi. Ngapain juga? Yang jadi masalah mungkin gini, ya. Mungkin Habib Rizik merasa bahwa tafsirnya dia tentang itu benar. Yang jadi masalah kan itu, bahwa dia meyakini dalam hatinya bahwa Sampurasun itu memang nggak benar. Ya kalau gitu. Nah itu loh, itu yang jadi masalah kan. Apa? Kalau gitu buka dialog saja. Nah, kita bisa diskusikan itu dengan teman-teman yang atau juga mungkin sebagai wakil dari orang Sunda se-Indonesia ya, mungkin minta statement yang benar aja, yang tegas. Maksudnya ini menghina atau dianggap tidak benar ucapan salam itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya makanya silakan saja. Tapi itu akan berebut ke sana ke lagi. Ya, gitu. Makanya silakan saja disampaikan, diklarifikasi. Kalau saya sudah selesai misalnya, oke, saya mungkin tidak benar mengucapkan ini, saya minta maaf dan selesai. Misalnya selesai. Atau misalnya saya tetap kekeh bahwa ini nggak benar sampai ya atau kan? Begitu, saya kekeh bahwa itu harus menyalahi dan begini. Nah, atau juga mendiamkan saja itu justru malah itu sikap yang meremehkan. Ya, bisa jadi seperti itu kan? Justru dia menganggap tidak, ini nggak penting lagi. Nggak supaya ini karena konkret kan, Angkatan Muda Siliwangi misalnya. Hampir tidak mungkin sekali mereka membuat satu kelompok Angkatan Muda Hayam Puruk misalnya di sana, misalnya ada. Nah ini kan ada sesuatu di balik ini semuanya. Kita nggak bisa tiba-tiba, nenek moyang kita punya pesanan, kalau jalan hati-hati ya di jalan ya, itu pasti ada sesuatunya. Bahwa di jalan itu mungkin bahaya itu gede, mungkin harus begitu dan lain sebagainya. Lah kalau ini dihilangkan sayang gitu loh. Jadi kalau menurut saya diremehkan rasanya kok nggak pas. Menurut saya Mas Wendo, Mas Wendo kan sebagai orang Jawa kan ya, apa merasa tersinggung juga nggak dengan kalau itu maksudnya menghina kayak tadi, apalagi kan plesetannya jadi campur racun gitu kan ya. Negatif ya? Negatif banget. Nah, kalau saya nggak tahu itu sudah disampaikan, oke dah, selevel tutang atau apapun juga, ya saya salah, selesai masalahnya. Tapi kalau diterusin hukumnya ya hukumnya, tapi masalahnya sendiri selesai. Kalau menistakan agama kan ada ya undang-undangnya ya. Tapi kalau menistakan adat istiadat itu apa ada juga ya? Ada, pasti ada. Ada juga karena ya? Itu selalu ada hukum ada. Karena mengganggu ketentraman, membuat bahkan pasal-pasalnya itu kurang lebihnya membuat salah tafsir, berantemnya satu kelompok dengan soal adat ada diatur dalam undang-undang kehakiman. Ada juga dalam undang-undang ITE juga yang terkait dengan elektronik ya, dengan medsos dia ngalami. Enggak, tapi ini di YouTube kan. Di YouTube berarti yang kena nanti yang ngunggah.
Iya, yang ngunggah itu kan. Tapi bukan hanya yang ngunggah loh, pelakunya di situ kan. Bisa juga ya. Iya. Dan ini berbahaya juga kalau dilihat dari sisi nasionalisme Indonesia. Ini berbahaya ini karena campur apa tadi? Sampurasun. Sampurasun ya? Sampurasun itu kan bagian dari adat istiadat budaya kita kan yang nggak boleh dihilangkan. Dan kalaupun bukan Habib Rizik yang mengatakan itu, siapa saja kita apalagi di publik seperti itu, kita akan marah. Oke. Kita sudah terhubung dengan Cep Popong sebagai perwakilan orang Sunda. Oh belum, ini bukan orang FPI ini ya. Dan ini Cep Popong sebagai perwakilan orang Sunda. Halo? Halo? Iya, Cep Popong, apa kabar? Baik, kalau tidak baik tidak bisa marahin menteri. Iya, ini. Kenapa? Ya, ini Ahmad Dhani nih Cep Popong. Oh, begitu. Iya, Cep Popong pendapatnya gimana tentang Sampurasun? Nah, itu. Malah. Ya. Ada yang lucu. Ya. Belum tentu semua orang tahu. Ya. Harusnya yang marah itu adalah orang Jawa. Iya. Karena Sampurasun itu bahasa Jawa kuno. Iya. Harus tahu, bukan bahasa Sunda itu. Iya. Itu berarti adalah bahasa Jawa kuno. Kenapa dipakai oleh orang Sunda, termasuk oleh Cepopong? Cepopong kalau sedang mimpin sidang Polri on TV, kan selalu Sampurasun, inget nggak? Iya, benar-benar. Iya, tadi saya omongin. Sampurasun, kata Cepopong. Iya. Kenapa dipakai oleh orang Sunda? Karena 50 tahun orang Sunda dijajah oleh Mataram. 50 tahun orang Sunda, terutama Kerajaan Sumedang Larang, itu ada di bawah penjajahan Mataram. Maka banyak kata-kata yang berasal dari Jawa itu akhirnya dipakai oleh orang Sunda, termasuk Sampurasun. Benar. Jadi yang harus marah teh Jokowi. Dari orang Sunda nggak boleh marah ya, Ci ya? Marah teh orang Jawa. Nah, Sampurasun itu artinya apa kabar? Apakah sehat? Syukur kalau sehat. Itu artinya. Kalau Cepopong pribadi tidak akan menuntut. Apa sebabnya? Pertama, Cepopong belum tahu persis maksud daripada pelesetan itu. Kan harus tahu dulu dong. Kalau maksud apa? Harus dijelaskan dulu sama yang mengatakan campur racun itu. Kalau misalnya dengan kesatria misalnya yang mengatakan bahwa ada maksud tertentu, ya kan? Yang isinya adalah ini. Nah, berdasarkan jawaban itu baru kita bisa mengambil sikap A atau B atau C atau D. Gitu. Mangga cukup? Cukup. Rampes. Ya, jadi mungkin ya nanti bisa melalui laporan polisi ya. Karena kalau nggak melalui laporan polisi kan nggak ada panggilan polisi. Ya. Dipanggil AMS nggak datang beliaunya. Nggak dipanggil. Dimintai konfirmasi aja ya. Konfirmasi. Ambil Islamnya, pulang. Assalamualaikum. Ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Kalau di Purwakarta diganti dengan Sampurasun.